Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Melanjutkan materi kita pada subuh hari ini tentang pendidikan karakter dalam Al-Quran. Kita akan lanjutkan dengan setelah kita memperoleh 3 karakter, maka tentu pendidikan itu kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Karena dalam agama kita, agama Islam, keluarga itu tidak hanya sekedar sebagai tempat istirahat dan tempat persinggahan anggota keluarga saja, tetapi keluarga harus kembali ke jati dirinya, yaitu sebagai pusat wahana pembinaan dan pendidikan karakter. Al-Quran merupakan pedoman dan acuan dalam membentuk keluarga yang sesungguhnya. Kita banyak tahu dalam Al-Quran beberapa model keluarga yang telah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya Luqmanul Hakim, ada keluarga Imran, itu orang tuanya Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Imran berdoa, yang diabadikan dalam Al-Quran, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini istri Imran memang berusaha meminta kepada Allah bahwa anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan yang tanggung-tanggung, tetapi memang yang bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita jadikan sebagai pilar, fondasi, contoh dalam kehidupan keluarga kita, bahwa dalam membentuk karakter anak kita itu kita harus landasi dengan pendidikan Al-Quran. Untuk membangun keluarga yang Qur'ani diperlukan desain aktivitas rutin yang berbasis nilai-nilai yang Qur'ani. Hadirin sekalian jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya mencoba mau menyampaikan 4 desain aktivitas yang seharusnya kita lakukan untuk melakukan pembentukan karakter dalam lingkungan keluarga kita. Yang pertama, kita harus mengaktifkan salat berjamaah bersama keluarga. Karena realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anggota keluarga konsisten melaksanakan salat berjamaah, baik itu di masjid atau di rumah.
Artinya salat berjamaah di rumah bersama dengan keluarga itu akan melakukan pembentukan karakter tersendiri terhadap anggota keluarga kita. Bapak sebagai imam misalnya, itu akan memberikan contoh yang sangat positif terhadap anggota keluarganya dengan salat yang dilakukan, dengan pembiasaan salat berjamaah, sekali-kali di masjid, sekali-kali di rumah. Itu akan membentuk sebuah karakter yang positif dalam lingkungan keluarga kita. Yang kedua, hadirin sekalian, desain yang kita lakukan yaitu menghidupkan rutinitas membaca Al-Quran di rumah. Ya, ini mungkin yang jarang dilakukan. Bagaimana kita mengaktifkan rutinitas membaca Al-Quran? Kalau perlu, sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga kita, ya, kita berikan target kepada anak-anak kita. Ya, usah dulu menghafal, membaca dulu. Target membaca Al-Quran, ya, minimal one day one juz, 1 juz dalam sehari. Agar apa? Pembiasaan membaca Al-Quran di dalam rumah tangga itu akan menumbuhkan sebuah kebiasaan positif, menumbuhkan sebuah kebiasaan positif dalam rumah tangga kita. Karena biar bagaimana, ketika kita sering membaca Al-Quran, Allah bukankah menjanjikan itu akan menjadi syafaat bagi kita dan syafaat bagi keluarga kita. Hadirin sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah, karena di samping kita membaca Al-Quran, Al-Quran dapat menjadikan sarana menenangkan dan menenteramkan jiwa kita, juga menjadi media untuk merefleksikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala secara kolektif bersama keluarga. Dengan seringnya kita membaca Al-Quran, itu akan membuat stimulan positif dalam lingkungan keluarga kita, sehingga bacaan-bacaan Al-Quran itu akan terpatri ke dalam hati sanubari anggota keluarga kita. Lalu yang ketiga, hadirin sekalian, menumbuhkan literasi keluarga yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bukankah ayat yang pertama kali turun itu memerintahkan kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini bukan hanya sekadar kita membaca, tetapi justru kita harus mendalami bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang dalam surah Al-Baqarah ditegaskan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai literasi dalam keluarga kita, itu akan secara tidak langsung Al-Quran itu sendiri akan menjadi imam dalam keluarga kita, akan menjadi buku petunjuk dalam diri kita, petunjuk dalam kehidupan kita, sehingga fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, ya, bukan hanya sebagai hudan, tapi juga sebagai Furqan. Furqan yang artinya pembeda, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sesungguhnya hadirin sekalian, ketika kita diwajibkan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekadar kita mengetahui bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri, tetapi kita jadikan Al-Quran itu sebagai literasi, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Minimal ketika kita sudah membaca Al-Quran, itu akan menjadi furqan dalam kehidupan kita. Kita bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nabi mengajarkan al-halalu bayyinun, misalnya haramu bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantaranya ada syubhat. Di sini Nabi mengajarkan bahwa bagaimana seorang mukmin itu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, termasuk kepala keluarga memberikan rezeki kepada
anak istrinya, kepada anggota keluarganya, itu harus berhati-hati agar jangan sembarang memasukkan rezeki ke dalam rumah tangganya, karena itu akan merusak. Ketika kita memakan makanan yang haram misalnya, Nabi mengancam bahwa tidak ada yang bisa membersihkan makanan haram yang ada dalam diri kita kecuali api neraka. Nah, hadirin sekalian jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu membangun komunikasi intensif dengan seluruh anggota keluarga. Kita tahu zaman sekarang ini, ya, zaman digital, seolah-olah kadang-kadang kita berdekatan dengan seseorang tapi tidak ada komunikasi. Kita sibuk dengan dunia maya masing-masing, ya, kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Jangankan antara bertetangga, umpama suami istri, kadang-kadang komunikasi tidak berjalan karena masing-masing dengan HP-nya, masing-masing dengan gadgetnya, masing-masing dengan Android-nya, ya, anak dengan orang tua, komunikasinya sudah berkurang saat ini. Nah, inilah yang kita mau, agar kita comeback kepada Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kita senantiasa berkomunikasi dengan keluarga. Ya, seorang orang tua harus bisa meneliti dan menelaah apa yang terjadi dari anak-anaknya setiap hari. Ini yang mungkin jarang kita lakukan. Begitu anak kita sampai di rumah, jarang kita tanyakan apa aktivitasnya di luar, apa yang sudah dia lakukan, sudah berapa banyak Al-Quran, sudah berapa juz misalnya dia baca dalam sehari. Minimal di dalam bulan Ramadan ini kita cek anak-anak kita, ya, sudah sampai di mana bacaan Al-Qur'annya. Apakah sudah 1 juz 1 hari umpama, ya, kita cek kembali. Istri kita cek sampai di mana bacaan Al-Qur'annya, sehingga ini juga akan membangun komunikasi yang baik di antara keluarga kita. Hadirin hadirat jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita itu akan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hudaan kita, sebagai petunjuk kita. Ketika Al-Qur'an kita jadikan sebagai petunjuk, kita akan memperoleh keberkahan, kita akan memperoleh rahmat di dalamnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Ketika kita menghidupkan bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam rumah tangga kita, itu rumah tangga kita akan hidup, akan terang benderang, ya, dalam tanda kutip. Coba kita perhatikan hadirin sekalian. Kalau ada rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu perasaan kita masuk ke dalam rumah itu akan kita terasa lapang, terasa terang benderang. Tapi sebaliknya, ketika ada Al-Quran yang jarang bacaan Al-Quran di dalamnya, itu kita merasa bahwa seolah-olah gelap gulita di dalam rumah ini, tidak ada ketenangan kita dapatkan di situ. Tetapi kadang-kadang kita, ya, mohon maaf, di rumah kita lebih memperbanyak tulisan, ya, mohon maaf, kita lebih banyak memperbanyak tulisan Al-Quran, ya, misalnya ambala yang dari Makkah itu, ya, tulisan ayat kursi umpama, itu yang kita perbanyak, ya, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nawwir, ya, sebagai cahaya, sebagai penerang. Yang dimaksud oleh Nabi di sini sebagai penerang, sebagai cahaya adalah apa yang kita baca. Ya. Jadi semakin sering kita membaca Al-Quran dalam rumah tangga kita, itu akan semakin membuat rumah kita itu menjadi terang benderang. Saya kira hadirin sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. وآخر دعوانا الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.